Halo, selamat pagi semua. Selamat jumpa, selamat tersesat di channel saya. Tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Ya, talk show kali ini saya akan menghadirkan seorang tamu istimewa. Tamunya dari jauh ya, dari Korea Selatan ya. Ya, sebenarnya dia ini lahir dan besar di Malang, kuliah di Malang di Universitas Majong, kemudian melanjutkan S2 di Korea Selatan, dan nggak puas cuman S2 tapi S3 pun dihajarnya juga ya. Jadi luar biasa kali ini tamu saya. Namanya Malinda Vania. Nah, mari kita sambut kedatangan Malinda Vania. Selamat pagi Malinda. Apa kabar? Selamat pagi, Kak. Baik. Ya, Baik, baik-baik sih, tapi udah musim dingin, jadi ya musim dingin. semoga bisa bertahan. Ya, pasti. Iya, Ya, sudah lama ya. sih di Korea. Udah 7 tahun, tapi masih belum bisa adaptasi dengan musim dinginnya. Oh, sudah 7 tahun ya. Sejak kamu lulus dari Majung, Iya, sudah 7 kapan tahun. itu? Tahun berapa kamu lulus dari Majung? Uh, saya tahun 2011 lulus dari Majung, terus kerja dulu sekitar 2,5 tahun, terus habis itu baru ke Korea. Oh ya, oke. Di Korea bener ya, ambil S2 dan sekarang S3 ya. Ya, sekarang udah di S3, lagi persiapan nulis tesis juga sudah. Oh gitu, ya. Kelihatan kok dari wajahnya kalau sudah menulis disertasi. Iya. Saya Iya. dengar, kalau saya lihat dari sosial mediamu itu di Instagram terutama, itu apa bidang-bidang yang saat ini sedang tren ya, virtual reality, kemudian ada data analysis, pokoknya hal-hal yang dulu ketika saya semuda kamu itu belum ada gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan, Malinda, bidang apa yang sedang kamu tekuni di S3 ini di Korea? Jadi saya mendevelop algoritma Hmm. untuk memproses medical image dengan menggunakan deep learning. Hmm. Nah, di dalam satu tim ini, kalau di sini itu kerjanya dia berdasarkan lab, jadi tim. Hmm. Jadi tiap orang itu ada pegang bagiannya sendiri-sendiri. Saya kebagian betul pegangnya di bagian image segmentation. Nanti dari hasil image segmentation ini akan dibuat 3D model. Nah, 3D model ini nanti akan saya kirim ke labmate saya atau partner saya. Nah, nanti mereka yang proses untuk membuat yang namanya virtual reality atau augmented reality. Hmm. Jadi memang kalau di sini sistem research-nya itu kolaboratif. Jadi kita tidak hanya kerjasama dengan bidang engineering, tapi juga kerjasama dengan bidang programming, kemudian sampai nanti ke engineering yang bagian desain device-nya atau alatnya, mulai dari sensor sampai nanti display-nya, juga bekerja sama dengan dokter juga. Karena kan saya di bidang medis ya, jadi butuh pendapat dari dokter juga. Hmm. Jadi kita juga ada yang namanya pergi kunjungan ke rumah sakit untuk melihat kebutuhan di bidang medis sendiri itu seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan yang kami perkirakan dari sisi edukasi juga. Jadi benar-benar di sini fungsinya sangat kolaboratif sekali sih. Hmm. Oke, kelihatannya menarik sekali ya, apalagi karena dimensi kolaboratifnya itu kan sesuatu yang sangat benar-benar manusiawi gitu ya di tengah zaman digital seperti ini. Kita Ya. masih membutuhkan kolaborasi dari berbagai bidang. Kalau saya bilang itu bisa bisa dikatakan pendekatan yang sangat interdisipliner gitu ya, Alinda. Tadi kamu menyebut deep learning, Iya. itu berarti setahu saya yang belajar itu adalah mesin ya, komputer ya yang belajar, bukan manusia Iya, tapi yang mesin. belajar itu adalah mesin komputer. Hmm. Manusianya belajar membuat komputernya pandai. Jadi manusianya pandai dulu, terus Hmm. kemudian membuat algoritma komputer, di mana nantinya komputer itu bisa memahami input atau data-data yang kita berikan dan mengolah lebih lanjut. Nantinya data dari komputer itu sendiri tidak kalau sana di bidang medis fungsinya bukan untuk menggantikan pekerjaan tenaga medis atau pekerjaan dokter, Hmm. tapi memberikan support system, jadi memberikan data-data dukungan atau untuk memberikan rekomendasi treatment atau keputusan.
Nah, itu juga nantinya juga sampai ke simulasi operasi juga. Jadi tujuannya bukan untuk menggantikan, tapi sebagai alat bantu. Ya, Karena itu ya. memang masih ada banyak debate sih. Iya, betul. Ya, di bidang medis masih banyak debate-nya. Iya. Kalau sejauh yang kami tahu di sini, yang kami baca, dan mungkin juga tidak sepenuhnya benar ya. Artinya yang namanya robot dan AI itu akhirnya akan menggantikan peran dokter karena mereka sudah bisa melakukan fungsi-fungsi yang umumnya dilakukan oleh seorang dokter. Tapi penjelasan Malinda tadi mengatakan ya sebenarnya tidak sedrastis itu ya kan. Artinya ini hanya alat bantu, tapi keputusannya itu tetap berada pada tangan manusia, pada dokternya gitu ya. Iya juga tuh. Ya. Nanti hasil akhir dari produk yang kamu hasilkan ini apa? Yang sedang kamu pelajari ini hasil akhirnya itu berupa apa? Kalau saya, tesis saya nanti hasil akhirnya berupa algoritma. Ya, jadi algoritma untuk memproses medical data. Nah, itu. Jadi kalau medical data di sini, jadi kita bekerjanya bukan dengan tipe-tipe gambar seperti biasa ya. Jadi kerjanya dengan 3D data. Jadi space datanya itu berbeda dengan yang seperti yang biasanya kita tahu. Kalau biasanya manusia bekerjanya kalau di komputer processing atau image processing biasa kan cuma 2D. Nah, itu ukuran datanya lebih kecil. Kalau 3D itu ukuran datanya lebih besar. Jadi butuh komputer processing power yang cukup kuat juga. Nah, nanti algoritma yang saya buat ini bagaimana sih untuk membuat proses suatu komputer itu menjadi pandai, mampu melakukan segmentasi secara otomatis tanpa interupsi dari operator. Setelah itu juga mampu mengoptimisasi proses tersebut. Dulu yang waktu processingnya untuk melakukan segmentasi organ untuk satu pasien kira-kira butuh 3-4 hari atau misalnya biasanya 1 minggu. Nah, nanti bisa diproses dalam waktu hitungan jam. Memang masih belum sesuai ekspektasi, karena ekspektasinya untuk saat ini, mereka kepinginnya supaya program ini bisa digunakan real time. Jadi pada saat operasi, nah kalau untuk seperti itu, prosesnya harus di bawah second dong. Karena benar-benar harus memperhitungkan, kalau misalnya waktu operasi 2 jam, nah mulai dari proses itu data diterima, sampai diolah, sampai diberikan, harus di bawah dari 2 jam tersebut. Nah itu masih membutuhkan banyak peningkatan. Ya, untuk saat ini masih belum bisa untuk real time, untuk yang segmentation. Tapi yang untuk modeling, untuk guidance itu sudah ada yang bisa. Ya, sebenarnya apa yang kamu lihat di bidang seperti ini, bidang yang sangat canggih seperti itu, masa depan yang kamu lihat di situ apa, Malinda? Apakah nanti karir kamu akan berkembang di situ atau bagaimana? Atau mungkin bisa diceritakan di situ ya, Malinda. Oh ya, kalau menurut saya ini ada 2 pandangan ya. Dari yang pertama saya mulai dari pandangan bidang yang benar-benar saya fokusnya di sini. Jadi dari bidang medis, dari bidang kedokteran. Kebetulan seperti yang kita sudah tahu, namanya populasi di dunia ini kan populasinya menuju ke arah yang namanya aging population. Nantinya sekitar 2035 itu berdasarkan data dari WHO, itu sekitar 60% populasi yang ada itu akan menuju ke usia aging. Dan pada saat manusia sudah menuju ke yang sudah namanya sudah berusia lebih lanjut, nah itu mereka akan mengalami banyak permasalahan. Mau nggak mau, meskipun kalian sudah berusaha untuk menjaga kesehatan, tapi mau nggak mau nantinya kita pasti akan mengalami yang namanya penurunan kesehatan. Dan itu akan justru membuat market yang besar, di mana permintaan untuk tenaga medis dan fasilitas itu akan semakin meningkat. Padahal di sisi lain akan terjadi yang namanya kekurangan tenaga medis. Nah, untuk mengatasi melalui solusi yaitu adalah melakukan melalui teknologi ini. Jadi opportunity-nya itu sangat besar menurut saya. Masih sangat terbuka luas untuk penerapannya di berbagai macam bidang.
Jadi mulai dari otomasi, mulai dari komunikasi, kemudian mulai sampai pencatatan health record, sampai nanti pengevaluasian treatment, terus kemudian sampai nanti supporting, itu semuanya nanti akan banyak dibantu oleh teknologi. Nah, dan AI ini atau deep learning ini kemungkinan akan sangat banyak berperan. Dan yang kedua, dari sisi data sendiri atau data analisis, itu sebenarnya kemampuan saya sendiri karena saya bekerja di bidang data analisis juga, itu saya bisa terjun ke berbagai macam bidang. Jadi tidak hanya di bidang medis, tapi saya juga bisa mengaplikasikan ini di bidang engineering, jadi multi engineering, seperti yang membuat devices sendiri, karena saya bisa membantu di bagian data analysis untuk data-data dari sensor. Di sisi lain lagi, saya juga bisa terjun ke bidang yang namanya bisnis. Nah, ini saya sebenarnya juga ada seperti semacam di-hire sebagai konsultan. Itu untuk di satu perusahaan yang memang cukup besar juga di sini, untuk mendevelop sistem marketing mereka. Nah, dari sana, walaupun saya risetnya di bidang medical data, tapi kemampuan saya mengenai AI, atau deep learning ini bisa digunakan untuk diterapkan di bidang marketing juga, untuk menganalisis data penjualan sekaligus data konsumen mereka. Nah, itu adalah sistem yang sedang kami buat, yaitu satu bidangnya lagi kami sebut sebagai yang sangat digadang-gadangkan juga di zaman sekarang sebagai explainable AI. Jadi bagaimana membuka atau menjelaskan deep learning itu prosesnya. Karena selama ini orang melihatnya deep learning itu prosesnya adalah seperti black box. Mereka nggak ngerti, oke, saya punya data, saya punya algoritma, saya cemplungkan ke komputer, kemudian diproses. Kalau ditanya kenapa hasilnya seperti ini, mereka tidak bisa menjelaskan, oke, kenapa fitur yang dipilih itu ini. Dan feature mana itu yang mempengaruhi paling besar. Nah, explainable AI ini berusaha membuka black box ini. Jadi supaya meyakinkan kalau hasil yang diberikan itu benar-benar didukung oleh data yang sudah diberikan, bukan noise. Ya. Jadi memang penerapannya itu bisa sangat luas kalau terjun di bidang deep learning sama data analysis. Menarik sekali ya, artinya kemampuan yang kamu punya itu sangat versatile gitu ya, sangat lincah, bisa bermain dimanapun, di medis bisa, di bisnis bisa, begitu ya. Itu sangat luar biasa kemampuan yang sedang kamu tekuni ini. Dan juga ada, kamu bilang explainable AI itu ya, kalau selama ini orang biasa memandangnya ya biarkanlah itu menjadi sesuatu yang misterius, sedikit misterius supaya menarik gitu. Kalau dijelaskan nanti wah sudah kelihatan jawabannya jadi nggak menarik lagi. Ya, tapi itu kan pandangan dari seorang awam seperti saya. Ya, bisa seperti itu, sangat luar biasa. Ya, ngomong-ngomong. Tapi kalau dari sisi saintis, oke ya. Ngomong-ngomong bagaimana? Ya, ngomong-ngomong, Malinda nanti kalau sudah selesai S3-nya akan berkarir di mana? Kalau saya tujuannya pertama, saya mau berkarir di bidang research, jadi R&D, entah di perusahaan atau di research center terlebih dahulu, kurang lebih kira-kira 2-3 tahun. Kemudian baru saya nanti akan mencoba hitungannya membagikan ilmu juga di bidang edukasi atau nantinya apply di bagian faculty. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau saya punya lebih banyak pengalaman yang secara itu berdasarkan dari kondisi nyata. Baru nanti bisa saya bagikan kepada mahasiswa saya, kondisi nyata itu seperti ini, karena banyak sekali yang saya pribadi rasakan gapnya, ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan atau dunia kenyataan aplikasi pekerjaan. Karena kalau untuk yang penerapan, contohnya simpel aja, penerapan pembuatan program. Kita di kelas diajarkan, oke, buat programnya seperti ini. Kelihatannya mudah, kita berhasil solving nih ya. Pada saat kita coba hal yang sama di research atau di pekerjaan, itu nggak akan seperti itu. Datanya juga akan sangat berbeda sekali dengan kalau kita sebenarnya di dunia akademi itu data ideal. Jadi datanya sudah bersih,
semuanya disimulasikan supaya memang berjalan. Pada saat kenyataannya akan banyak sekali error dan akan ada banyak sekali trial yang harus dilakukan. Jadi benar-benar butuh kegigihan. Terus kemudian nggak hanya satu metode, tapi harus benar-benar menggabungkan banyak metode. Oleh karena itu ya, menurut saya seperti itu akan nantinya saya bisa membagikan ilmu secara lebih menyeluruh dan real. Ya, itu mulia sekali, Malinda. Kamu akan mengkontribusikan sesuatu kepada dunia pendidikan ya. Dan memang benar bahwa gap antara dunia di luar sana dengan dunia pendidikan itu memang ada, dan itu memang harus disadari oleh para mahasiswa. Jadi apa yang mereka tempuh di bangku kuliah itu kalau sudah dibenturkan dengan dunia nyata itu bisa beda. Ya. Tadi kamu katakan itu sangat membuka wawasan mereka sekali ya, bahwa ya di luar sana bisa jauh lebih menantang, jauh lebih memerlukan ketekunan ya, dan kedahsyatan ilmu, bukan cuma ilmu tapi juga semangat untuk meneliti dan memecahkan masalah gitu ya. Ya. Nah ini saya punya satu pertanyaan lagi yang mungkin agak menyimpang gitu ya. Saya punya beberapa mahasiswa dari sastra Inggris yang juga tertarik dengan data analisis. Nah ini kan satu hal yang kayaknya dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Anak sastra mau mengulik data. Ini kalau menurut Malinda bagaimana prospek mahasiswa yang punya ketertarikan seperti ini? Kalau menurut saya itu justru sangat bagus, boleh-boleh saja. Karena sebenarnya saat kalian berasal dari jurusan yang lain, kalian akan membawa perspektif baru. Itu adalah sisi tambahannya. Kemudian yang kedua, mengenai perpindahan jurusan itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang penting sikap pembelajaran dan motivasi. Kalau sudah tertarik, pasti nantinya kalian akan menjadi pribadi yang terus-menerus bertanya. Karena untuk proses pembelajaran yang paling bagus adalah rasa curiosity, rasa ingin tahu, rasa terus bertanya untuk mencari tahu, dan ketekunan untuk terus mempelajari dan mengikuti hal-hal baru. Jadi kalau misalnya mengenai sisi basic pengetahuannya berbeda, itu nggak masalah selama mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri sendiri. Karena sebenarnya seperti saya sendiri juga pindah dari computer science ke bagian medis. Memang sih ada tantangannya di bagian-bagian awal. Saya harus banyak-banyak mengejar ketinggalan, saya harus belajar sendiri mengenai dunia kedokteran, walaupun saya nggak punya pengetahuan sedalam dokter, tapi seenggaknya berdiskusi dan berbicara dengan dokter dengan menggunakan term medical yang mereka juga pahami. Nah, jadi memang untuk itu kita harus banyak melakukan studi mandiri. Dan sebenarnya banyak sekali kebetulan researcher atau profesor-profesor yang saya jumpa di international conference atau banyak berinteraksi, mereka jurusan awalnya juga tidak sejalan dengan lab atau research yang mereka lakukan saat ini, tapi mereka sukses mendirikan lab mereka. Yaitu kuncinya yaitu kemampuan untuk belajar. Kebetulan saya habis diskusi, jadi mentoring. Jadi di sini kita juga ada grup mentoring khusus untuk wanita yang berkarir di bidang STEM, karena ya memang untuk saat ini wanita di bidang STEM kan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Oleh karena itu kita ada yang namanya mentoring juga untuk menyemangati banyak wanita yang terjun di bidang STEM. Dan bagaimana sih caranya mengatur work-life balance. Nah, profesor ini dari Kanada, dia salah satu researcher, bukan hanya researcher, tapi pimpinan lab. Nah, dia itu dari jurusan bahasa juga, tapi bahasa Chinese, pindah ke bagian aerospace engineering. Nah, itu lebih jauh lagi kan, bukan ke bidang data, tapi ke aerospace engineering. Iya, tapi iya betul. Jadi ya itu, nah itu memang sangat mungkin sekali. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa. Artinya tetap semangat.
ya semangat dan kemudian kemauan untuk belajar sesuatu yang baru itu kan bukan cuma sekedar ilmu, tapi lebih pada sikap diri kita bagaimana untuk menyikapi Ya, lebih kepada belajar sikap. sesuatu yang baru. Saya kira pesannya mantap sekali itu, Malinda. Ya, ya, ya. Satu pertanyaan lagi tentang etos belajar dan bekerja di Korea Selatan, Malinda. Ini kan kamu dari Indonesia ya. Kemudian sudah 7 tahun di sana. Apakah ada hal yang memang benar-benar berbeda dari cara mereka bekerja, dari cara mereka belajar, dari profesor-profesormu di Korea? Iya sih, saya pertama kali yang paling notice saat saya di sini adalah perbedaan kebudayaan belajar dan bekerja. Kalau di Indonesia itu lebih kebanyakan dikatakan alon-alon asal kelakon, pelan-pelan yang penting sampai. Kalau di sini kebudayaannya pali-pali, jadi harus semuanya dilakukan dengan cepat. Kalau kamu melakukannya lamban, sudah ketinggalan dengan yang lain. Yang lainnya itu kalau misalnya gini, kebanyakan untuk mahasiswa di Korea itu mereka banyak sekali yang namanya kompetisi, jadi sangat kompetitif sekali. Mereka banyak melakukan yang namanya studi mandiri. Jadi kalau ada waktu luang, mereka juga menghabiskan waktu itu banyak di perpustakaan. Di sini perpustakaannya fasilitasnya sangat bagus, ada hitungannya masing-masing disediakan komputer, dan kalian bisa mengakses itu dengan pribadi. Jadi benar-benar pembelajaran pengembangan diri sendiri secara mandiri itu sangat ditanamkan dari awal. Bahkan perbedaan yang paling mendasar itu adalah mulai dari sisi SMA saja. Kalau SMA kita biasanya selesai belajar atau kelas misalnya jam 4, jam 3, atau jam 5. Kalau di sini selesai belajar biasanya jam 12 malam. Jadi mereka sudah terbiasa untuk bekerja dan belajar dengan keras. Jadi pada saat mereka masuk ke sisi kuliah, mereka sudah terbiasa belajar mandiri, bukan disuguhi saja. Jadi profesor atau dokter ini tugasnya memberikan arahan, bukan menyuapi. Jadi memberikan arahan, oke ini temanya seperti ini, kalian kembangkan lebih lanjut. Dan mahasiswa sudah terbiasa untuk berpikir mandiri, mengembangkan, oke saya tertarik di bidang ini, saya mau mengembangkan di bidang ini. Oleh karena itu proses pembelajarannya menjadi lebih cepat, perkembangannya menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua bekerja, memang situasinya untuk di sini proses budaya kerjanya lebih keras daripada budaya kerja di Indonesia. Kalau budaya kerja di Indonesia itu kan lebih rileks, kalau di sini enggak. Di saya sendiri pribadi, saya kerjanya mulai dari jam 9 pagi sampai karena jadi gini, untuk mahasiswa graduate student di sini, kita juga bekerja di lab. Jadi posisinya di sini adalah sebagai student researcher. Jadi kalau misalnya nggak ada kelas, kerja di lab. Kalau misalnya ada kelas, ya kita ke kelas. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita sendiri. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya melakukan riset dan kerja. Jadi ya waktu kerjanya official di atas dokumen itu jam 9 sampai jam 6, tapi kenyataannya ya pasti kita selesainya bisa jam 12 malam, bisa pagi. Ini kayak kemarin ini saya baru selesai jam 5 pagi nih. Ya, ya. Tapi jam 9 saya sudah kembali ke lab. Iya, dan masih sempat melayani wawancara dengan saya ya. Hebat. Kan kalian berbagi pengalaman dan ilmu. Ya luar biasa memang etos kerjanya orang Korea Selatan itu, saya kira itu yang membawa mereka ke puncak dunia ya kan, salah satu world leader kan mereka. Iya. Produknya ya, kalau melihat ceritamu ya nggak heran mereka bisa sampai seperti itu gitu ya. Tapi ada satu hal. Satunya pali-pali, perkembangannya sangat cepat. Iya, pali-pali itu dari bahasa Korea, artinya cepat-cepat gitu ya. Iya, pali-pali itu dari bahasa Korea, artinya cepat-cepat. Ya, satu hal yang ingin saya soroti, mungkin sedikit berbeda dari topik yang sedang kita bicarakan adalah, saya mendengar bangsa Korea Selatan itu bangsa yang secara umum tidak happy,
mereka sukses dan pali-pali tapi tidak happy. Kayaknya rate suicide-nya juga cukup tinggi gitu. Apakah kamu juga melihat hal yang sama di sana? Atau kayak itu cuma mitos yang kami dengar di tanah air saja? Itu bukan mitos, itu kenyataan. Karena saya sudah sharing tadi, sistem kerjanya di sini memang sangat keras. Jadi memang kekurangannya, mereka memang berkembang dengan sangat cepat, tapi work-life balance-nya itu kurang. Oleh karena itu pemerintah banyak dan juga institusi banyak berusaha melakukan memberikan kebijakan dan juga mensupport supaya worker itu juga melakukan yang namanya work-life balance. Nah, salah satunya adalah dengan yang tadi menerapkan kontrak kerja maksimal ada working hour-nya. Jadi setiap minggu ada maksimal working hour-nya. Nah, terus kemudian juga ada yang namanya kalau mereka menerapkan ketentuan untuk weekend itu dilarang untuk masuk kerja. Nah, itu salah satu contohnya dengan cara mereka memaksa komputernya itu off. Jadi nggak bisa digunakan pada saat weekend. Jadi supaya memastikan pekerjanya nggak kerja. Terus juga men-encourage yang namanya family time pada waktu weekend. Atau kadang biasanya dari bulan-bulan tertentu ada yang namanya family day. Jadi mereka mengundang keluarga untuk datang ke tempat kerja, menunjukkan apa yang pasangan atau orang tua lakukan di tempat kerja. Jadi memang ada stres dan itu semuanya bukan mitos, kenyataan, tapi juga ada perhatian dari sisi pemerintah juga. Jadi mereka berupaya itu memberikan solusi-solusi supaya ada meningkatkan kesadaran untuk work-life balance dan juga menurunkan depresi. Kalau misalnya ada depresi, mereka juga menyediakan yang namanya mental health consultation. Di semua universitas, di semua tempat kerja institut itu tersedia. Dan biasanya kalau kamu melakukan konsultasi di universitas atau institusi tersebut, itu biasanya gratis, jadi nggak bayar. Jadi itu salah satu langkah mereka juga. Jadi yang tadi yang dari pali-pali mungkin pelan-pelan berangsur menjadi pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Kalau itu saya kurang yakin. Mungkin tetap pali-pali tapi mungkin lebih efektif. Kalau di sini kan selain pali-pali juga sangat diforsir. Jadi mungkin pali-pali tapi lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin lebih, kalau orang biasanya work hard, mungkin di sini lebih ke work smart. Betul. Jadi smart betul. Ya, kalau di Malang itu jadi woles aja bro gitu ya. Woles atau wah nggak bisa kalau di sini nggak bisa. Ya, bisa. Kalau woles ya sudah, nanti di ide kamu udah, nanti mungkin ada orang lain yang punya ide yang sama, dia sudah nulis paper publikasi dulu, ya kamu nggak bisa, kamu harus cari ide yang lain. Betul. Ya, Malinda, satu hal lagi, satu permintaan dari saya. Ini kan kamu sudah akan menjadi dokter, kemudian dokter muda, kemudian bercita-cita sebagai seorang pendidik. Nah, pesan apa yang secara padat singkat bisa Malinda sampaikan kepada audiens yang mungkin sebagian besar masih muda, gitu. Pesan-pesan apa yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka berdasarkan pengalaman hidupmu sepanjang ini di Korea? Kalau pesan pribadi dari saya sendiri sih, yang penting semangat untuk terus belajar dan jangan mudah berputus asa. Dan kalau misalnya kalian penasaran, jangan khawatir atau takut terlebih dahulu. Yang penting terjun dulu. Jadi dari rasa penasaran itu terjun aja dulu. Sama seperti saya nih, penasaran dengan bidang medis, ya udah saya terjun. Nah, nanti dari sana saya baru hitungannya belajar yang mengenai medis tersebut. Jadi hitungannya kalau melakukan
simulasi itu contohnya gini, ada kolam renang, daripada kalian takut saya nggak bisa renang, saya mau belajar gaya apa, ya udah nyemplung aja dulu. Nah, nanti sudah di dalam kolam baru belajar renang. Nah, nanti dari sana kalian, nanti dari sana pasti kalian terpaksa untuk belajar, dan dari sana justru malah mengembangkan kemampuan kalian. Jadi yang penting yaitu kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri dan terus memelihara rasa ingin tahu dan juga semangat tidak mudah menyerah. Dari sana pasti di bidang manapun, di bagian apapun kalian pasti akan sukses. Ya, mantap sekali pesannya. Saya kira itu sangat bermanfaat bagi generasi muda yang mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini, Malinda. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya kira kamu sudah banyak menyampaikan hal, pesan maupun kesan selama belajar di sana. Kiranya bisa menginspirasi pendengar-pendengar di channel saya. Terima kasih banyak untuk waktunya, Malinda. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga sukses ya, dan juga tetap sehat. Amin. Jaga semangat, jaga kondisi. Siap. Oke, terima kasih Malinda. Goodbye. Terima kasih. Bye.